dikatakan sesat, tapi alhamdulillah ternyata Allah jaga kita dari itu semuanya, yang menjadikan kita semuanya semangat tetap hadir majelis maulid. Maka ini adalah nikmat besar, karunia besar dari Allah, ya, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berada di tempat yang ini adalah tempat satu taman dari taman surganya Allah. Maka insya Allah kalau sudah ada di taman surga, insya Allah tinggal masuk surganya aja, Bu. Ya Allah, jadikan kita semuanya ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah ibu-ibu semuanya, kita berada di tempat mulia. Yang berada di tempat mulia, maka ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka insya Allah yang berada di tempat ini adalah orang-orang pilihan, ya, orang-orang yang sudah dipilih, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadari, harus kita sadar bahwa keberadaan kita di tempat ini adalah karena, harus kita sadari bahwa keberadaan kita di tempat mulia ini adalah karena Allah milih kita. Bukan yang menghantarkan kita ke tempat ini, bukan sepeda motor kita, bukan mobil kita, ya, bukan kaki kita, kan, tapi yang menghantarkan kita ke tempat ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semuanya orang itu diberi taufik, hanya orang-orang tertentu yang diberikan taufik oleh Allah. Maka ini tanda bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah, ya. Maka hadirkan di dalam hati ibu semuanya, hadirkan di dalam hati ketika kita berada di tempat mulia, disibukkan dengan aktivitas mulia, maka hadirkan di dalam hati, ya Allah, sebagaimana Engkau telah memilih saya di hari ini, ya, di saat ini Engkau memilih saya untuk berada di tempat mulia, menghadiri majelis maulid. Semoga nanti ke depan-depannya pun Allah pilih kita lagi, ya. Selalu kita hadirkan seperti itu, Bu. Ketika kita dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka lintaskan di dalam hati kita, ya Allah, pada saat ini Engkau memudahkan, Engkau memilih saya untuk berada di tempat mulia, maka mohon ya Allah, esok hari dan seterusnya kita pun akan senantiasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pilihan Allah itu mahal, Bu, ya. Keberadaan ibu ada di tempat majelis ini gak bisa ditukar dengan berapapun, gak bisa. Dia mahal sekali, pilihan Allah itu sangat mahal. Maka kalau kita gak sadar, tidak menyadari bahwa kita ini adalah pilihan Allah, bisa jadi, Bu, hari ini ibu dipilih oleh Allah, malamnya dipilih setan, ya, bisa saja, karena tidak sadar bahwa kita ini adalah pilihan Allah. Sehingga banyak ibu paginya ikut majelis maulid, malamnya ikutan konser, ya. Kenapa? Karena dia nggak sadar dengan pilihannya Allah. Kalau dia sadar bahwa keberadaan kita di tempat mulia ini adalah pilihan Allah, maka akan dijaga, ya, akan dijaga. Bagaimana caranya biar kita ini selalu dipilih oleh Allah. Jangan sampai dipilih hanya saat ini, habis itu nggak dipilih lagi, kita nggak mau, ya. Akan tapi kita pengen hari ini dipilih oleh Allah dan seterusnya pun dipilih oleh Allah untuk berada di tempat mulia. Maka yang pertama harus kita hadirkan, ya, yang pertama harus kita hadirkan keberadaan kita di tempat mulia ini adalah syukur. Bersyukur, Ibu. Alhamdulillah ya Allah, Engkau mudahkan saya berada di tempat mulia. Alhamdulillah ya Allah, Engkau kumpulkan saya dengan orang-orang yang mulia, ya, disibukkan dengan aktivitas mulia. Alhamdulillah. Maka ini yang harus pertama kali kita hadirkan, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita berada di tempat mulia ternyata kita melupakan Allah, yang menganggap bahwa keberadaan saya di sini adalah karena kekuatan saya, ya, karena saya solehah misalnya, karena ini adalah jerih payah saya bisa ke sini. Tidak, ya. Akan tetapi semuanya yang menjadikan kita kumpul di sini, menggerakkan kita untuk berada di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui ibu-ibu semuanya, duduknya kita di tempat ini adalah duduk yang menjadikan nanti di akhirat kita bahagia, ya. Duduknya kita di tempat ini akan menjadikan kita selamat nanti di akhirat. Duduknya kita di sini akan menjadikan Allah dan Rasulullah bangga kepada kita. Maka bersyukur, alhamdulillah, kita berada duduk di tempat mulia yang insya Allah kita ini akan dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kumpulnya kita di sini adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ya, memperingati hari kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah Allah dan Rasulullah bangga kepada kita. Allah dan Rasulullah senang, cinta kepada kita sebab hadirnya kita di majelis Maulid. Kemarin kita sudah bahas ya di pertemuan pertama bagaimana kita memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita introspeksi, evaluasi, ada tidak perubahan yang kita lakukan setelah kita hadir majelis Maulid. Kemarin sudah sempat introspeksi belum Ibu? Sudah evaluasi semuanya belum? Ya, harus evaluasi. Ya, jangan sampai Ibu Masya Allah di bulan Maulid full setiap hari hadir majelis Maulid tapi ternyata belum ada perubahan. Ya, harus ada perubahan dari sebelum kita istiqomah hadir majelis Maulid sampai kita istiqomah hadir majelis tersebut harus ada perubahan. Ya, harus ada perubahan positif yang kita lakukan. Yang awalnya mungkin omongannya ceplas-ceplos, setelah Ibu istiqomah hadir majelis Maulid, omongannya harus lembut, ya, tutur katanya santun. Yang mungkin sebelum Ibu rutin hadir majelis Maulid sama suami bentak-bentak mungkin ya, tapi sekarang harus santun, lembut dengan suaminya. Ya, makanya harus ada evaluasi dari hadirnya kita di majelis Maulid ini, harus ada evaluasi, harus ada perubahan yang kita lakukan. Ya, sehingga benar-benar hadirnya majelis Maulid kita ini bukan hadir secara zahir saja, akan tapi hadir juga ruh kita. Ya, ruh kita pun hadir di majelis Maulid yang ini akan menjadikan kita tambah khusyuk kepada Allah, tambah baik dengan sesama, tambah santun dengan pasangan kita. Yang ini akan menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan insya Allah Ibu yang nyenengin hatinya Rasulullah nanti akan disenangkan sama Rasulullah. Ya, di dunia kita nyenengin hati Rasulullah, maka nanti di akhirat Rasulullah yang akan nyenengin kita. Dari mulai kita akan diberikan syafaatnya Rasulullah, kita akan masuk surga bareng Rasulullah, bahkan kita nanti yang akan dituntun sama Rasulullah masuk surga bareng. Ya, gara-garanya apa Ibu? Ketika di dunia kita berusaha nyenengin Rasulullah. Dan insya Allah Bu, duduknya kita di sini adalah dalam rangka kita lagi nyenengin Rasulullah. Maka insya Allah yang nyenengin Rasulullah tadi apa Ibu? Bakal disenangkan sama Rasulullah nanti di akhirat. Bahkan mungkin sekali disenangkan oleh Rasulullah di dunia sebelum nanti di akhirat. Ya, di dunia dikasih hati yang tentrem, gak sumpek terus. Ya, dikasih hati yang tenang, hati yang tawadhu. Maka ini adalah termasuk kesenangan yang Allah berikan kepada kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Baik, bagaimana sih kita nyenengin hatinya Nabi Muhammad itu? Ya, ini banyak sekali cara-cara kita menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga dalam menyenangkan hati Nabi Muhammad adalah kita baca sholawat. Ya, baca maulid, baca sejarahnya. Ini dalam rangka kita pengen nyenengin hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah bikin targetnya Ibu? Sudah bikin belum? Kemarin PR di pertemuan pertama itu ya, harus punya target. Harus ada target dalam bacaan maulid, bacaan sholawat yang kita baca setiap hari. Harus punya target. Bahkan target tersebut bukan hanya untuk diri kita sendiri, anak-anak kita ditarget. Ya, kasih target, ayo anak kita kesepakatan sehari semalam bacaan sholawatnya berapa, baru dikasih uang jajan. Ya, kalau nggak sesuai dengan ketentuan, nggak sesuai kesepakatan, jangan kasih uang jajan. Ya, mungkin perlu seperti itu untuk membiasakan anak-anak kita baca sholawat. Ya, jadi bacaan sholawat yang kita baca ini adalah bikin nyenengin Rasulullah. Ya, dan bacaan sholawat itu Ibu kepentingannya bukan untuk Rasulullah. Walaupun memang tadi bacaan sholawat yang kita baca ini bisa nyenengin hati Rasulullah,
Tapi Rasulullah nggak perlu dengan sholawat kita. Kalaupun kita nggak baca sholawat, nggak bakal nurunin derajatnya Rasulullah. Derajatnya Rasulullah sudah sangat tinggi sekali. Ya, walaupun kita dari umatnya ini nggak ada sama sekali yang baca sholawat, nggak bakal menurunkan derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang butuh sholawat ini siapa ibu? Kita. Ya, yang butuh sholawat, bacaan sholawat itu adalah kita. Seperti halnya guru kami mencontohkan ya, dari bacaan sholawat itu seperti halnya gelas yang sudah terisi penuh full. Ya, gelasnya sudah terisi penuh full, nggak bisa diisi lagi. Nah, sholawat yang kita baca ini bu, ngisi air yang sudah full tadi. Maka air yang sudah full kalau diisi lagi gimana ibu? Bleber. Nah, kita itu dapat bleberannya ini loh, biar dapat biar dapat bleberan dari kemuliaannya Rasulullah. Ya, jadi yang butuh sholawat itu adalah kita. Maka istiqomahkan, bukan hanya di bulan Maulid. Ya, di bulan Maulid ditingkatkan lagi. Setelah bulan Maulid pun harus tetap istiqomah baca sholawat. Maka masih ingat ibu, tidak boleh kita kurang dari baca sholawat berapa ibu? 300. Ya, 300. Awas, nggak boleh kurang. Kita baca sholawat dari 300 kali. Kalau kurang dari 300 kali berarti belum dianggap ini. Ya harus. Jangan kalah sama siapa ibu? Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, Mama Ega zaman sekarang. Ya, yang Masya Allah sholawatnya ya. Insya Allah Mama Ega ya. Ya, jangan sampai kalah. Sholawatnya berapa ibu? Mama Ega udah ngejar belum nih? Baru 400. Gak apa, tinggal ditambah ribunya Mama Ega ya. Nah, ditambah ribu di belakangnya. Ya, jadi jangan kalah sama Sayyidah Rabi'atul Adawiyah yang baca sholawatnya nggak kurang sehari semalam 500.000 kali. Ya, 500.000 kali. Ketika ditanya, wahai Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, kenapa kamu itu kok baca sholawat sampai sebanyak itu? Apa yang dijawab oleh beliau? Saya pengen nanti dibanggakan oleh Rasulullah. Saya pengen nanti dekat dengan Rasulullah. Karena kata Rasulullah, ibu, yang paling dekat dengan Rasulullah nanti adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Ya, kalau ibu pengen dekat sama Rasulullah, sholawatnya ditambah lagi. Dan ingat ya, sholawatnya adalah sholawat yang berkualitas. Gimana kemarin ibu sholawat yang berkualitas itu? Ketika baca sholawat sambil bayangin Rasulullah, ya, hadirkan Rasulullah, sehingga sholawat kita benar-benar sholawat yang menjadikan kita semakin sambung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya, cara nyenengin Rasulullah dengan bersolawat, istiqomah baca solawat. Ya, yang kedua, cara agar kita menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan kita mengamalkan ilmu yang kita dapat dari majelis manapun. Ya, ini adalah menyenangkan hati Rasulullah, karena ilmu yang kita dapat dari majelis maulid, majelis ilmu, majelis taklim, itu semuanya adalah yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ini menjadikan Rasulullah senang, Rasulullah bangga kepada kita. Ya, maka harus ibu sedikit demi sedikit kita lakukan, kita amalkan apa yang sudah kita dapat di majelis. Dari mulai di majelis mungkin kita di situ difahamkan tentang masalah sholat, kita praktekkan bagaimana cara sholat yang benar. Di majelis kita diajarkan untuk bagaimana berkomunikasi yang baik dengan tetangga kita praktekkan. Ya, cara kita bertutur kata dengan sesama, berinteraksi dengan sesama, karena itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu kalau nggak diamalkan itu seperti apa ibu? Pohon nggak punya buah. Ya, kemanfaatannya kurang. Bahkan nanti kalau kita punya ilmu yang kita pahami ternyata kita nggak mengamalkan, kita akan dituntut oleh Allah. Kamu punya ilmu, ya, kamu paham tentang suatu ilmu, kenapa kamu gak ngamalin? Ya, bahkan orang yang pertama kali nanti akan
siksa oleh Allah di neraka adalah orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Ya, maka ayo, apa yang kita dapat dari majelis taklim, majelis maulid, majelis ilmu, maka ayo sedikit demi sedikit kita amalkan agar ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan ilmu yang bermanfaat itu Ibu adalah termasuk amalan yang gak bakal putus walaupun kita sudah meninggal. Ya, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan, yang kita praktekkan, maka ini akan menjadi amalan yang gak putus. Walaupun kita sudah meninggal, amalan ini akan terus mengalir kepada kita yang sudah meninggal. Maka jadikan ilmu yang kita dapat dari majelis-majelis kita praktekkan dan kita sebarluaskan, kita sampaikan ya kepada yang lainnya agar ilmu ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, dan ketika kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, ini akan menjadikan Rasulullah bangga, Rasulullah senang, Rasulullah tambah cinta kepada kita. Dan kalau Rasulullah sudah senang, insya Allah kita akan disenangkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apalagi Ibu yang menjadikan Rasulullah bangga kepada kita, Rasulullah senang kepada kita, yaitu mudahnya kita memaafkan. Ya, mudah memaafkan, mudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Seperti halnya kita Ibu, kita punya salah nggak? Kita punya keteledoran nggak Ibu? Punya. Kita punya lupa nggak Ibu? Punya. Sama, orang lain pun sama. Ya, orang lain pun sama, punya dosa, punya keteledoran, punya kemaksiatan, pernah lupa, sama seperti kita. Maka ketika ada orang lain berbuat salah kepada kita, ya, orang lain teledor kepada kita, maka mudahlah kita untuk memaafkan. Karena kita berteman, karena kita bersosialisasi dengan manusia, bukan dengan malaikat. Ya, yang manusia itu pasti salah, pasti teledor, pasti lupa, pasti punya maksiat. Bukan malaikat, tetangga kita bukan malaikat, pasangan kita bukan malaikat, guru kita bukan malaikat. Ya, maka pasti beliau-beliau punya salah, punya keteledoran, punya kelupaan. Ya, maka mudahlah kita untuk memaafkan. Lapangkan hati kita. Ketika kita tidak mudah memaafkan, hati kita adalah hati yang mudah dendam, hati yang dengki, susah maafin orang. Ini yang menjadikan Rasulullah kecewa. Ya, ini yang menjadikan Rasulullah sedih. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah gimana Ibu? Memaafkan. Lihat Rasulullah bagaimana sifat beliau yang mudah memaafkan. Banyak sekali kisah-kisah yang di situ diceritakan tentang mudahnya Rasulullah di dalam memaafkan kesalahan siapapun. Ya, pernah suatu ketika terjadi peperangan Ibu, terjadi peperangan. Akhirnya setelah selesai perang, Rasulullah itu melihat ada satu jenazah. Ya, melihat ada satu jenazah, Rasulullah itu kenal wajahnya, tapi lupa siapa ini. Ya, wajahnya nggak asing, cuma Rasulullah itu lupa siapa ini, Allah siapa. Akhirnya ada sahabat yang datang, kenapa ya Rasulullah? Saya tuh kenal sama wajahnya, tapi saya tuh lupa siapa dia. Akhirnya kata sahabatnya bertanya, antum nggak lupa sama orang ini ya Rasulullah? Iya, saya lupa siapa, tapi saya kenal wajahnya. Akhirnya kata sahabat tadi, Ibu, ya Rasulullah, ini tuh orang yang sering nyaci maki antum. Ini tuh orang yang sering nyakiti, sering nyaci maki, sering zolimi, antum lupa. Kata sahabat tadi. Ya, ternyata Rasulullah itu sangat mudah melupakan kesalahan siapapun. Ya, ingat wajahnya, nggak ingat apa yang dilakukan, nggak ingat ini siapa. Padahal ini orang yang paling zalim, ya, paling sering nyakiti Rasulullah, paling sering bikin Rasulullah kesel. Ya, tapi Rasulullah nggak pernah ingat apa yang dia lakukan. Bahkan Rasulullah ingat orangnya, nggak pernah ingat apa yang dilakukan. Ini artinya apa Ibu? Rasulullah itu nggak pernah nyimpen dendam. Ya, Rasulullah itu nggak pernah nyimpen kesalahan siapapun. Ketika ada orang lain melakukan kesalahan, langsung dihapus sama Rasulullah. Ya, langsung dihapus sama Rasulullah.
Dan banyak sekali ibu cerita-cerita yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat-sangat pemaaf. Bagaimana kejadian di Taif. Ya, kalau kita sering dengar dari cerita-cerita guru kami, bagaimana kejadian di Taif yang di situ Rasulullah dibantai. Ya, Rasulullah disakiti. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ibu? Rasulullah malah mendoakan semoga dari sulbi-sulbi mereka turun keturunannya beriman yang berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Coba kalau Rasulullah malah, ya ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah itu sudah keterlaluan, biar saya timpakan gunung di atasnya. Coba kalau Rasulullah mengiyakan, kira-kira dari orang-orang Taif lahir keturunan yang soleh nggak ibu? Nggak ada, karena sudah habis itu. Ya, tapi berkah maafnya Rasulullah, berkah lapang hatinya Rasulullah, ternyata benar ibu. Sekarang banyak dari orang-orang Taif ini terlahir orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang menegakkan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah doanya Rasulullah, berkah pintu maafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan masih banyak sekali ibu tentang kejadian bagaimana Rasulullah ini mudah sekali untuk memaafkan. Dan ingat ibu, amalan yang paling besar di hadapan Allah, pahalanya paling besar di hadapan Allah, melebihi zakat, melebihi sedekah, melebihi sholat, melebihi haji sekalipun, apa ibu? Apa? Memaafkan. Ya, memaafkan, menahan amarah. Ya, menahan amarah, memaafkan, mudah untuk memaafkan, ini pahalanya lebih besar daripada tadi ibu. Karena orang yang memaafkan, mudah menahan amarahnya, itu pahalanya bighairi hisab, gak ada hitungannya. Ya, gak ada hitungannya. Kalau sodako ibu hitungannya ada. Kita sodako maka akan dilipat gandakan menjadi 70. Dari 70 ini dilipat gandakan jadi 700. Ada hitungannya 700. Ya. Kita bikin masjid di dunia, kita bikin satu masjid di dunia, maka akan diganti oleh Allah satu rumah nanti di surga. Ada hitungannya satu rumah. Ya, ada hitungannya. Haji yang diterima oleh Allah maka akan diberikan surga. Ada hitungannya surga. Tapi kalau orang yang mudah memaafkan, ya, mudah menahan amarahnya, gak ada hitungannya. Lebih dari itu semuanya, bighairi hisab. Ya, gak ada hitungannya di hadapan Allah, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Dan orang itu ibu akan mudah memaafkan kalau dia sudah mudah menahan amarah emosinya. Menahan amarah, kira-kira bisa nggak maafin orang? Nggak bisa. Ya, maka langkah sebelum kita memaafkan orang lain adalah mudahlah kita untuk menahan amarah. Ya, menahan emosi, biar kita menjadi orang yang mudah untuk memaafkan. Pernah diceritakan ibu, suatu ketika ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat yang dikabarkan oleh Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia ini dijadikan oleh Allah jadi ahli surga. Masya Allah, enak banget bu ya, langsung dikabarkan oleh Allah jadi ahli surga. Akhirnya ibu, suatu ketika Rasulullah mengabarkan seperti itu, ini orang yang dikabarkan oleh Allah jadi ahli surga itu nggak hadir majelisnya Rasulullah. Mungkin ada halangan atau yang lainnya, nggak hadir. Akhirnya ada sahabat itu penasaran. Ya, ada salah satu sahabat yang hadir di majelis tersebut, yang mendengar dari Rasulullah bahwa si fulan ini adalah dijadikan oleh Allah ahli surga. Ini penasaran, apa sih amalannya? Ya, ngapain sih dia itu kok bisa dijadikan oleh Allah ahli surga? Penasaran, pengen biar bisa seperti orang tersebut. Akhirnya orang ini kunjung ke rumah yang disebutkan oleh Rasulullah, si fulan. Ya, kunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin kepada si fulan tadi, wahai fulan, bolehkah saya izin menginap beberapa hari di sini? Oh iya, nggak apa-apa, boleh. Ya, akhirnya nginep ibu sehari. Dilihat ibadahnya biasa aja. Ya, dilihat seharian di situ ibu nginep di situ, ibadahnya biasa aja. Sholat 5 rakaat, 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, zikir ya sewajarnya, biasa saja.
Akhirnya kayaknya masih malu-malu lah karena ada tamu. Ya, kalau ada tamu malah dilebih-lebihkan kadang Bu ya. Ini sahabat ini biasa saja, ya ibadah biasa saja. Akhirnya nambah hari lagi, boleh saya nambah hari lagi, sehari lagi? Oh iya, nambah hari lagi Bu. Di hari kedua pun sama. Ya, gak kelihatan ibadah, ada ibadah yang wah, ibadah yang dahsyat, enggak. Biasa saja, sama seperti hari yang pertama. Akhirnya minta izin lagi 3 hari maksimalnya Ibu. Kalau kita bertamu itu 3 hari, nggak boleh lebih. Ya, 3 hari. Kalau lebih itu namanya ngontrak. Ya 3 hari ya Bu ya. Nah akhirnya nambah hari lagi, diizinkan, lalu dilihat juga di hari ketiga sama, nggak ada perubahan, sama seperti hari pertama, sama seperti hari kedua. Akhirnya sudah nggak sabar ini. Sahabat tadi nggak sabar, langsung nanya, wahai sahabat, ketahuilah kemarin antum itu disebut oleh Rasulullah bahwa antum ini dikabarkan oleh Allah jadi ahli surga. Wah, masya Allah, senangnya sampai nangis ini, dikabarkan oleh Allah jadi ahli surga. Anak itu kesini karena penasaran, apa sih kira-kira amalannya yang menjadikan kamu ini ahli surga? Tapi tak lihat sampai 3 hari biasa aja, sama seperti ibadah saya lakukan di rumah. Ya, nggak ada yang menakjubkan, kata orang ini. Akhirnya si fulan tadi menjawab, ya seperti inilah ibadah saya, seperti apa yang kamu lihat, tidak dikurangi, tidak ditambah. Seperti ini yang antum lihat itu ya ibadah saya setiap hari. Tapi saya itu sudah lama, ya bertahun-tahun saya sudah mengistiqomahkan. Apa Ibu? Saya itu tidak akan memejamkan mata saya. Ya, saya nggak bakal tidur kecuali saya sudah memaafkan semua orang. Ya, jadi nggak tidur kecuali hatinya sudah lapang. Nggak tidur kecuali semuanya yang pernah bermasalah. Ya, selama seharian mungkin ada omongan yang menyakitkan dia, ada kezaliman yang dia rasakan, tidak pernah dibawa tidur. Ya, setiap mau tidur semuanya dimaafkan. Ternyata ini yang menjadikan rahasianya dia ini dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga. Gara-garanya apa Bu? Mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Jangan sampai kita nyimpen dendam sampai bertahun-tahun. Ya, sampai anak-anak kita diajarkan juga. Ya, diturunkan ke anak-anak kita sampai 7 turunan mungkin. Jangan sampai nyapa dia misalnya ya. Nah, ini gimana ini ya? Jadi nggak boleh, harus sebelum kita pastikan, sebelum kita memejamkan mata kita, tidak boleh ada kita menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, ya, menyimpan permasalahan apapun selama di siang hari kita berinteraksi dengan manusia. Inilah yang menjadi sebab dia dijadikan oleh Allah sebagai ahli surga. Nggak pernah nyimpan dendam, ya, nggak pernah nyimpan unek-unek di hatinya. Walaupun ibadahnya biasa saja, gara-gara inilah yang menjadikan Allah ridho, yang akhirnya dia dijadikan oleh Allah ahli surga. Maka mudahlah kita untuk memaafkan. Dan ketika orang itu mudah memaafkan, mudah untuk melapangkan hati Ibu. Kalau kita mudah memaafkan ketika kita hidup di dunia ini, maka ketika kita butuh maafnya orang akan mudah orang itu lapang kepada kita. Ya, tapi sebaliknya Ibu, kalau kita susah maafin, ya susah ngilangin dendam di hati kita, maka ketika kita butuh maafnya orang akan susah kita untuk mendapatkan maaf dari orang lain, akan susah. Ya, dan kita itu sangat butuh permaafan atau kita itu sangat butuh maaf dari orang lain. Sehingga kalau kita menyaksikan ada orang meninggal, ya Bu ya, kalau ada orang meninggal ketika mau dihantarkan ke liang kubur, apa yang dikatakan Pak lebihnya? Ya, ini ahli khair, kesalahannya mohon dimaafkan, kalau ada punya hutang ayo diselesaikan, ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar terbuka pintu maaf untuk si mayit.
Kalau kita ketika hidupnya mudah memaafkan orang, ketika kita seperti itu kan orang bakal lapang semuanya. Ya, lapang untuk memaafkan kita, dan lapangnya hati untuk memaafkan kita ini adalah kunci keselamatan kita nanti di akhirat. Ya, tapi ketika kita hidupnya susah maafin Ibu, kalau ada orang nyakitin hati kita sampai disimpan bertahun-tahun, ya dendam kesumat, nggak pernah dihilangkan, susah memaafkan, maka ketika kita butuh maafnya orang, banyak orang yang masih nyimpen dendam juga kepada kita. Ya, masih banyak orang juga masih belum legowo kepada kita. Masih banyak orang juga yang masih belum lapang hatinya memaafkan kesalahan kita. Maka kita mudahlah untuk memaafkan, yang akan menjadikan orang pun mudah untuk memaafkan kesalahan kita. Ya, akan mudah memaafkan kesalahan kita. Maka ayo kita belajar untuk menahan amarah. Karena dengan kita menahan amarah akan mudah kita untuk memaafkan. Tapi kalau kita mudah emosi, amarahnya nggak bisa terbendung, ini yang menjadikan kita sulit untuk memaafkan orang lain. Seperti yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapa Sayyidina Ali itu, Bu? Suaminya Sayyidah Fatimah, ya, menantu plus sepupunya Rasulullah. Sayyidina Ali anaknya Abu Thalib. Nah, pernah Ibu suatu ketika Sayyidina Ali itu dicaci maki, ya, dikata-katain, dicaci maki sama orang Yahudi, ya, sama orang kafir, dicaci maki pokoknya sampai habis-habisan. Sayyidina Ali nggak balas sedikit pun, ya. Sayyidina Ali nggak balas satu kata pun, Ibu. Nah, ketika Sayyidina Ali nggak balas satu kata pun dari caci makiannya orang kafir tadi, Rasulullah senyum. Ya, Rasulullah tersenyum melihat melihat Sayyidina Ali dicaci maki. Ternyata Sayyidina Ali nggak membalas. Akhirnya Ibu, karena sudah keterlaluan caci makiannya, ya, karena dicaci maki sudah keterlaluan, akhirnya Sayyidina Ali balas cuma satu kata. Ya, balas, intinya balas dari caci makiannya orang Yahudi. Pas ketika Sayyidina Ali ini balas, Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini malah pergi, ya, pergi menghindar. Akhirnya Sayyidina Ali heran, kenapa nih Rasulullah? Ketika saya dicaci maki sampai habis-habisan, saya nggak balas sama sekali, malah Rasulullah tersenyum. Tapi ketika saya balas cuma satu kata, Rasulullah langsung pergi. Ditanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kau ketika dicaci maki orang Yahudi, lalu kamu nggak balas sekata pun, kamu cuma diem, itu malaikat pada turun doain. Ya, malaikat itu turun doain ente, sehingga saya pun tersenyum, senang didoain oleh malaikat. Tapi ketika kamu balas cuma satu kata, malaikatnya pada kabur. Karena ngelihat malaikat kabur, saya pun ikut kabur, kata Rasulullah. Ya. Maka ketika kita mungkin ada yang zalim kepada kita, ngomong gak enak sama kita, gak usah dibalas, maafkan. Ya, maafkan. Ini hasil majelis maulid kita, mudah untuk memaafkan. Diomong apapun gak usah dihiraukan, jangan sampai kita balas. Bahkan ketika kita balas, ini adalah menjauhkan doanya malaikat untuk kita. Ya, lapangkan hati kita, lapangkan hati kita. Dan ketika maaf sudah diberi, nggak butuh lagi permintaan maaf. Ya, ketika kita menjadi orang yang legowo, mudah memaafkan, nggak lagi butuh orang minta maaf. Tapi kita kan nggak paham dia sudah maafin atau belum. Ya, kita nggak paham dia sudah legowo atau belum kepada kita, maka butuh juga kita minta maaf. Maka memberi maaf dan memaafkan itu sangat penting, Ibu. Bukan hanya kita mudah mau memberi maaf, semua kesalahan orang kepada kita legowo, tapi kita nggak pernah minta maaf atas kesalahan kita. Karena yang mudah memberi maaf pun bukan berarti dia bebas dari dosa. Ya, ada juga kesalahan mungkin dari segi ucapan dan lain sebagainya. Maka butuh juga kita untuk minta maaf. Ya, minta maaf itu pun sangat penting sekali, Bu. Bahkan Rasulullah lihat, Ibu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir hayat beliau, ya, di akhir detik-detik kepergian beliau melakukan khutbah. Isi khutbahnya apa ibu? Minta maaf semuanya. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Ya, wahai sahabatku, kata Rasulullah. Ya, wahai sahabatku, kalau mungkin ada di antara kalian yang pernah aku pukul, ya, pernah aku pukul, mungkin saya pengen mukul kuda, ternyata kenanya sahabatnya Rasulullah ini, dada saya, sok sekarang dibalas, kata Rasulullah. Atau barangkali saya pernah mencaci maki, nggak sengaja saya menghinakan, mencaci maki dari antum-antum para sahabat, ini harga diri saya, sok dicaci maki sekarang. Ya, atau mungkin saya pernah punya hutang dan belum diselesaikan, ayo sekarang nagih. Ya, ayo sekarang nagih. Itu dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka minta maaf. Mungkin pernah menyakiti, pernah zalim, pernah punya hutang, ada hartanya keambil, minta segera diselesaikan. Ya, karena itu semuanya Ibu pernah menyakiti hati orang, pernah memukul, pernah mengambil hartanya, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah kecuali kita minta maaf. Ya, nggak bisa yang tadi itu cuma kita istighfar di depan Ka'bah sampai nangis, nggak bisa. Kecuali kita minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Ya, karena dosa itu ada dua. Apa saja Ibu? Dosa sama Allah, dosa sama manusia. Ya, kalau dosa sama Allah gampang, tapi bukan berarti kita menyepelekan ya. Maksudnya gampang, kita minta maafnya gampang, tinggal kita ngunci kamar sendirian nangis kepada Allah, istighfar yang banyak, berjanji gak bakal ngulang, nyesel, maka insya Allah Allah sudah maafin kita. Tapi kalau dosa dengan manusia nggak cukup Ibu. Ya, nggak cukup dengan kita berhaji, nggak cukup dengan kita umroh, nggak cukup dengan kita istighfar sampai jutaan kali, nggak cukup. Ya, tapi kalau kita dosanya dengan manusia, maka gimana Ibu? Harus minta maaf langsung kepada yang bersangkutan. Ya, kalau ternyata tidak minta maaf langsung kepada yang bersangkutan, ini dosa akan kita bawa sampai di akhirat. Iya, kalau orangnya sudah maafin, kalau orangnya legowo, nggak usah kita minta maaf, nggak ada tuntutan di hadapan Allah. Tapi kalau orangnya masih ada nyimpen dendam, masih ada nyimpen kesalahan kepada kita, maka harus kita minta maaf. Dan kita pastikan beliau punya dendam atau masih menyimpan kesalahan kita atau tidak, ya kita minta maaf. Ya, untuk memastikan benar-benar bahwa dia ini sudah memaafkan kesalahan kita. Pernah diceritakan oleh Rasulullah Ibu, bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat, siapa sih orang bangkrut itu? Ya, siapa sih orang bangkrut itu? Dijawab oleh sahabatnya, orang bangkrut itu ya orang dagang, modalnya habis malah tekor. Ya, sudah modalnya habis malah tekor. Akhirnya kata Rasulullah, ya itu bangkrut di dunia. Tapi kalau misalnya bangkrut yang sebenarnya itu gimana Ibu? Orang bangkrut sebenarnya itu ketika dia menghadap kepada Allah dengan membawa berbagai macam amal kebaikan. Dia menghadap kepada Allah dengan sholatnya, dengan ibadahnya, dengan puasanya, ya, sehingga seolah-olah dia ini adalah ahli surga Ibu. Karena banyak sekali amal ibadah yang dia lakukan. Akhirnya Ibu, ketika orang ini akan dimasukkan ke dalam surga karena banyaknya amal kebaikan yang dia lakukan, orang neraka, orang ahli neraka ini pada protes Bu. Ya, yang di neraka ini pada protes. Wahai malaikat, saya nggak ridho itu kalau orang masuk ke dalam surga. Ya, saya memang mengenal dia adalah orang yang ahli ibadah, masya Allah. Sholatnya nggak pernah putus, sodakohnya masya Allah. Tapi dia tuh kalau ngomong ngelekit, ya, kalau ngomong pedas, kalau ngomong bikin sakit hati orang. Saya sering disakiti hatinya gara-gara omongan dia. Saya nggak ridho kalau dia masuk surga. Akhirnya malaikat keder ini Bu. Ada satu sisi dia ini adalah ahli ibadah, ya. Satu sisi ternyata yang ahli surga malah nggak ridho, nggak seneng kalau dia masuk surga. Akhirnya dilaporkan sama Allah. Allah Maha tahu, tanpa melaporkan pun Allah tahu. Dilaporkan, ya Rasulullah, ya Allah,
Ini ada orang ahli surga mau dimasukin ke surga, malah ada orang yang protes gara-gara dia sering disakiti hatinya, gara-gara omongannya. Gimana nih ya Rasulullah, ya Allah? Apa kata Allah, Ibu? Ambil kebaikan dari orang yang ahli surga tadi, timpakan kepada orang yang pernah dizolimi, disakiti. Diambil, Ibu, pahalanya diambil, diberikan kepada orang yang dizolimi. Ternyata bukan cuma satu, Ibu, yang protes, banyak sekali. Ya, ada yang protes gara-gara pernah dizolimi, disakiti, dicaci maki dan lain sebagainya. Diambil lagi, Ibu, diambil sampai habis. Ya, pahala segitu banyaknya habis untuk ganti, Bu. Ganti yang pernah dizolimi ketika di dunia. Sudah habis, masih banyak yang protes. Ya, sudah habis amal kebaikannya, pahalanya sudah habis, masih banyak yang protes. Ini gimana ini, malaikat kedar lagi, ngadep lagi sama Allah. Ya Allah, ini gimana? Pahalanya sudah habis, yang protesnya masih banyak. Akhirnya apa kata Allah, Ibu? Ambil kejelekannya, ambil dosanya orang yang protes tadi, yang pernah didolimi saat di dunia, timpakan sama orang ahli surga. Pahalanya habis, malah ditimpain dosa. Ini orang bangkrut. Gara-garanya apa, Ibu? Gak minta maaf ketika di dunia. Ya, gak minta maaf. Gara-garanya gak minta maaf, sehingga dosanya dibawa sampai ke akhirat, yang menjadikan dia bangkrut. Sepele, sebabnya sepele, gara-gara belum sempat minta maaf. Ya, maka meminta maaf pun sangat penting. Ya, meminta maaf atas kesalahan kita, baik. Dan meminta maaf itu, Ibu, nggak harus ketika kita bersalah. Karena kadang kita kurang sadar kalau kita bersalah. Sadarnya benar terus, Bu, ya. Ngakunya benar terus. Ya, maka jangan sampai kita minta maaf itu ketika kita bersalah. Walaupun kita nggak bersalah, minta maaf. Barangkali nggak sengaja tutur kata kita menyakitkan, minta maaf. Atau barangkali kita sudah zalim, kita sudah melakukan sesuatu yang bikin orang sakit hati, minta maaf. Jadi jangan sampai kita minta maaf nunggu salah, karena orang itu banyak nggak sadar kalau dirinya salah. Maka minta maaf. Bahkan jangan sampai sungkan. Kita minta maaf ke anak, nggak boleh sungkan, nggak boleh nggak boleh gengsi. Ya, jangan gengsi. Walaupun kita sebagai orang tua, minta maaf ke anak, itu adalah pendidikan. Ya, biar anak pun mudah untuk minta maaf. Ya, maka ayo mudah memaafkan dan mudah untuk kita minta maaf. Inilah yang menjadikan Rasulullah senang kepada kita. Ya, jangan sampai gara-gara kemaksiatan kita di dunia yang belum sempat kita minta maaf, menjadikan kita bangkrut. Ya, menjadikan kita bangkrut, yang ini menjadikan kita sengsara. Sepertinya kita ahli surga, Masya Allah, ibadahnya banyak, tapi ternyata gara-gara belum sempat minta maaf, ini yang menjadikan kita bangkrut. Gak ada apa-apanya, bahkan ditimpakan berbagai macam kejelekan dari orang yang kita zolimi. Ya, maka ayo di momen Maulid ini, hadirnya kita di majelis Maulid ini, jadikan hati kita hati yang lapang. Ya, hati yang lapang, hati yang mudah untuk memaafkan, dan jadilah kita mudah untuk minta maaf. Ya, bahkan di saat kita nggak salah sekalipun, jangan ragu untuk minta maaf. Ya, karena dengan kita meminta maaf, maka nggak ada lagi tuntutan nanti di akhirat. Kalau kita sudah minta maaf, Ibu, dimaafkan atau nggak dimaafkan, sudah dapat maaf dari Allah. Ya, makanya ada husnudzon yang nggak boleh itu. Apa husnudzon? Oh, dia mau udah maafin, dia mau baik hati, nggak usah minta maaf. Ini husnudzon yang nggak boleh. Ya, ini husnudzon yang nggak boleh. Kita nggak mau minta maaf gara-gara oh sudah dia mau orangnya sakit, orangnya apa? Baik hati, nggak sombong, ya lapang hatinya, nggak usah lah minta maaf. Nah, itu husnudzon yang nggak boleh. Harus kita pastikan dia benar-benar sudah memaafkan kita dengan kita minta maaf. Ya, minta maaf. Rasulullah saja, Ibu, nggak punya dosa, nggak punya kesalahan, maksum beliau. Ternyata sampai naik
mimbar minta maaf. Ya, Rasulullah sampai naik mimbar minta maaf. Barangkali ada yang pernah saya pukul, barangkali ada yang pernah saya pinjam uangnya, barangkali ada yang pernah saya hina, minta maaf. Karena saking pentingnya minta maaf. Ya, agar kesalahan kita di dunia tidak kita bawa sampai di akhirat, yang menjadikan kita sengsara nanti di akhirat. Seperti itu ya. Itu yang menjadikan Rasulullah senang dengan kita mudah melapangkan hati kita dan mudah kita untuk meminta maaf. Ya. Dan termasuk juga yang menyenangkan hati Rasulullah apa Ibu? Senantiasa kita melakukan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini ada kaitannya dengan yang kedua, yaitu melakukan apa? Berusaha mempraktekkan apa yang kita dapat dari majelis. Karena apa yang kita dapat dari majelis ini antara apa Ibu? Antara wajib atau sunnah. Ya, antara wajib atau sunnah. Maka ketika kita mempraktikkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari kesunahannya, dari kewajiban. Kalau kewajiban harus ya, dari kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah ini yang akan menjadikan Rasulullah bangga kepada kita. Ya, yang akan menjadikan Rasulullah senang kepada kita. Dan nggak usah muluk-muluk Bu. Gak usah kita muluk-muluk melakukan kesunahan Rasulullah yang gede-gede, ternyata yang kecil gak pernah dilakukan. Dari mulai yang kecil saja, ya, dari mulai yang kecil saja kita istiqomahkan untuk melakukan kesunahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata guru kami 5 saja Bu, gak usah muluk-muluk, 5 hal saja kita lakukan kesunahan Rasulullah setiap hari. Dari apa Ibu? Makan, minum, masuk hamam, keluar hamam, tidur. Sudah 5 saja dulu. Karena ini setiap hari kita lakukan. Makan setiap hari, masuk hamam setiap hari, tidur setiap hari. Sudah, gak usah muluk-muluk yang gede. Yang 5 yang kecil ini saja. Ayo kita pastikan ketika melakukan 5 hal ini adalah ngikut caranya Rasulullah. Jadi ingat ya kemarin Bu ya, kita melakukan kesunahannya Rasulullah sambil menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang membedakan antara umatnya Rasulullah sama apa Ibu? Mangki. Apa mangki itu? Ya, ini yang bedain. Monyet kira-kira bisa nggak makan duduk? Bisa. Makan pakai tangan kanan? Bisa. Tapi kalau monyet makan itu nggak pernah ingat Rasulullah. Ya, bedanya kita kalau makan ingat sama Rasulullah. Makanya biar gak disamakan dengan mangki, ya, kalau makan, kalau ngerjain sunnahnya Rasulullah, ingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastikan 5 saja dulu Bu. Ya, pastikan 5 hal ini kita ngikuti caranya Rasulullah sambil dihadirkan. Tidak makan kecuali ingat Rasulullah. Tidak minum kecuali ingat Rasulullah. Tidak masuk hamam kecuali ingat Rasulullah. Bahkan mungkin Ibu ketika masuk hamam lupa kaki kanan, mundur lagi, keluar lagi. Ya, keluar lagi. Ya Allah, saya belum ikuti caranya Rasulullah. Mundur lagi, keluar lagi, walaupun dalam keadaan kebelet misalnya. Ya, mundur lagi, keluar lagi, ulangi lagi, masuk pakai kaki kiri. Seperti itu ya. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan, yang setiap hari kita lakukan ini adalah niru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak Ibu? Iya monggo. Iya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berselawat sama Rasulullah SAW, kita membayangkan wajah beliau itu nggak mungkin ya saja, karena kan kita nggak ketemu sama Rasulullah. Tapi kita berusaha untuk cinta ke Rasulullah. Dan saya tuh berusaha membayangkan wajahnya Habib Al-Jubri. Saya ingat wajah beliau dengan bersalawat. Apalagi itu termasuk boleh atau tidak? Baik. Satu. Yang kedua, nanti dulu sih nggak apa-apa ini. Terus yang kedua Ustazah, kita itu kan disunahkan untuk misalnya kalau bisa Buya kita bilang
banyaklah kita bersolawat dengan Rasulullah. Tanda kita cinta sama Rasulullah. Seandainya salawat itu kita ringkas dengan bacaan salawat sultan yang pahalanya Masya Allah, itu boleh nggak? Kan setiap baca salawat sultan yang satu lembar itu seperti 100.000 salawat. Kalau di 3 kali kan berarti 300.000 salawat. Nah itu kan bisa mengakilkan pahala salawat yang besar itu kan dengan baca salawat sultan di ibadah subuh. Syukran Ustazah, mohon dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika kita baca sholawat sambil bayangin wajahnya Rasulullah, ya, zahirnya Rasulullah bagaimana, dan kita membayangkan karena kita nggak pernah ketemu sama beliau sehingga kita membayangkannya adalah dari zuriyahnya beliau itu Habib Ali Al-Jufri. Nah, itu seperti apa? Ya, ketika kita berzikir, misalnya kita berzikir, kalau ini adalah urusannya dengan Allah, nggak boleh. Ya, kalau ini adalah urusannya dengan Allah, zikir sambil bayangin Allah nggak boleh, karena kita nggak bisa karena Allah itu tidak bisa diserupakan dengan yang lainnya, nggak bisa. Ya, Allah seperti ini, punya mata, punya hidung, nggak. Ya, Allah tidak sama seperti makhluknya, maka kita nggak usah bayangin zatnya Allah. Ya, kita diperintahkan untuk mentafakuri ciptaannya Allah, bukan mentafakuri zatnya Allah, karena nggak bakal nyampe. Ya, kalau kita tentang Allah itu haram, nggak boleh Ibu. Bahkan kalau kita bayangin zatnya Allah bisa jadi kufur kita. Ya, bisa jadi musyrik karena telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Tapi kalau kita membayangkan hambanya Allah, dan Nabi Muhammad ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membayangkan hambanya Allah dengan sesuatu yang mungkin di bayangan kita ini adalah orang yang sempurna, ya, maka ini boleh-boleh saja. Tapi harus ada keyakinan di hati kita bahwa Nabi Muhammad lebih dari itu. Ya, Nabi Muhammad lebih dari itu. Harus ada keyakinan seperti itu bahwa Nabi Muhammad lebih dari apa yang kita bayangkan. Karena nggak ada yang bisa nandingi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh-boleh saja. Bahkan Ibu kalau kita mimpi, ya, mimpi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammadnya mohon maaf cacat misalnya, ya, Nabi Muhammadnya cacat, itu Nabi Muhammad. Cuma apa yang kurang adalah cacatnya kecintaan kita sama Nabi Muhammad, sehingga gambarannya Nabi Muhammad cacat. Ya, jadi kalau misalnya kita mimpi Rasulullah, itu adalah benar Rasulullah Ibu, karena Rasulullah nggak bisa diserupakan dengan siapapun. Ya, setan itu bisa nyerupain semuanya Ibu, kecuali nyerupain siapa? Nabi Muhammad nggak bisa nyerupain Nabi Muhammad. Maka kalau kita mimpi Rasulullah ternyata cacat, itu benar Rasulullah, tapi yang cacat siapa? Kitanya, kecintaan kitanya yang masih cacat, sehingga Rasulullah tampaknya seperti cacat seperti itu. Ya, maka kalau misalnya kita pengen hadir Rasulullah dengan sempurna, maka sempurnakan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak apa-apa, ya, boleh. Yang penting ada keyakinan bahwa Nabi Muhammad lebih dari apa yang kita bayangkan. Ya, lebih dari apa yang kita bayangkan. Ya, bahkan kalau misalnya bisa kita sambil hadirkan juga akhlaknya Rasulullah, bukan hanya kita hadirkan dari segi zahirnya saja. Ya, hadirkan bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita, pengorbanan, salawat nariyah, salawat ibrahimiyah. Cuma jangan sampai kita mengklaim bahwa salawat sultan itu lebih bagus dari salawat ibrahimiyah, nggak bisa. Ya, karena salawat yang paling bagus, yang paling sempurna adalah salawat ibrahimiyah. Kalau kita mengatakan salawat sultan lebih bagus daripada salawat ibrahimiyah, keluar dari Islam Ibu. Ya, karena ini termasuk usul akidah. Ya, nggak boleh. Karena salawat ibrahimiyah ini adalah salawat yang langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh, nggak apa-apa. Ya, kita amalkan salawat apapun. Ya, salawat apapun kita amalkan, dan nggak usah dengerin orang ngomong Ibu yang mengatakan salawat nariyah bid'ah. Ya, yang boleh hanya salawat ibrahimiyah, enggak. Ya, boleh salawat fatih, boleh salawat nariyah, boleh salawat sultan, boleh apapun boleh. Yang penting kita istiqomah baca. Lebih ajib lagi salawat sultan baca, salawat biasa baca.
Ya, sholawat sultan baca, sholawat Ibrahimiyah juga dibaca. Itu lebih ajib lagi. Jadi seperti itu Mia. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Oh yes ya. Ada lagi? Oh, ada. Mana ini? Teman-teman sebelumnya pengen nanya kalau seandainya ada seseorang pernah berbuat jahat sama kita, tapi emang kita kok gitu. Nah, sebenarnya kita pengen memaafkannya, tapi dengan kita menjauh, maksudnya sepatunya aja itu, apakah berarti kita belum memaafkan dia atau gimana, teman? Baik ya, misalnya ada orang yang Masya Allah ya, punya karakter yang kurang baik ya, sehingga kita sudah maafin apa yang dia lakukan ya, apa yang dia lakukan sudah kita legowo memaafkan, cuma kita berusaha menghindar ya, takut kita kebawa atau takut kita emosi ya, takut kita terjangkit emosinya, amarahnya. Kalau deket-deket ini termasuk sudah memaafkan benar atau tidak ya. Memaafkan itu dari hati ibu-ibu ya, maaf itu datangnya dari hati. Ada orang deket-deket terus, nempel terus, tapi hatinya dengki, dendam, berarti belum memaafkan ya. Jadi memaafkan itu bukan dari dohir. Banyak dohirnya berdekatan, dohirnya sangat akrab sekali, tapi hatinya ternyata nggak ada saling cinta, bahkan saling dendam, saling dengki, berarti belum memaafkan ya. Tapi kalau misalnya hatinya sudah plong ibu, nggak ada sama sekali kita nyimpen kesalahan yang dia lakukan sama kita, cuma kitanya memang jaga jarak, takut. Jaga jarak ini bukan berarti memutus ya, karena takut kebawa, takut sayanya akan tersulut lagi emosinya, maka nggak masalah. Yang penting hati kita tetap hati yang bersih, nggak nyimpen sedikit pun kesalahan yang dia lakukan sama kita. Bahkan walaupun kita jauh, doanya jangan sampai jauh ya. Walaupun dohir kita jauh, doanya harus tetap sambung dengan orang tersebut. Ya Allah, dia masih karakternya seperti itu, ya Allah mudahkan dia untuk berubah, kasih hidayah, dibimbing terus seperti itu ya. Jadi kedekatan kitanya adalah kedekatan doa ya, doa. Jadi jangan sampai kitanya sudah nggak deket, doanya pun nggak pernah sambung. Jadi walaupun kita dohirnya menjauh, doanya harus tetap nyampe, doain ke kebaikan, maka nggak masalah. Seperti itu insya Allah sudah termasuk kita sudah memaafkan. Yang penting hatinya nggak ada nyimpen ya, hatinya nggak pernah nginget kesalahan orang lain, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Kalau ada orang yang menjolimi kita ya, terus kita balas, misalkan kita marah ya ke orang itu, nah kitanya belum sempat meminta maaf, misalkan tuh kamu sudah kemana atau kemana kayaknya susah gitu. Mama Ega bukan, kalau Mama Ega udah ada di sini orang. Masya Allah ya. Baik, misalnya kita pernah dolim ya, kepada seseorang, akhirnya kitanya didolimi, kita didolimi, terus kitanya bales ya, marah kepada orang tersebut. Akhirnya sadar, ya Allah saya sudah marah ya, harusnya saya nggak boleh marah, harusnya saya terima ketika dia dolim biar saya dapat doanya malaikat. Ternyata saya malah bales atau saya marah, saya mau minta maaf, ternyata sudah nggak ada jejaknya ya. Itu seperti apa? Yang pertama, usaha dulu nyari ya, usaha dulu. Jadi harus ada usaha. Jadi jangan sampai kita nyerah, udahlah orangnya nggak ada, udahlah Allah sudah maha tahu. Tidak, harus ada usaha, karena Allah ngelihat usaha kita. Usaha dulu nyari, mungkin ke rumahnya, nyari di rumahnya, tetangganya mungkin ada channelnya, atau nyari mungkin media sosialnya ada di mana ya. Jadi usaha. Setelah kita usaha ternyata nggak ada hasilnya ibu, bener-bener hilang jejaknya ya, nggak ada jejak sama sekali. Sudah cari-cari kemana-mana, media sosialnya blokir semua misalnya ya, nggak bener-bener nggak bisa terdeteksi keberadaannya di mana. Maka cara minta maaf kita dilihat ada saudaranya nggak ya. Kalau misalnya ada masih sanak saudaranya di situ, maka kita berbuat baik kepada sanak saudaranya. Sebagai pengganti kita pernah marah sama dia, kita baikin saudaranya, mungkin kasih hadiah ya,
atau dikasih apa yang menyenangkan hati saudara-saudaranya yang masih ada di situ. Kalau nggak ada ibu, cara minta maafnya gimana? Sodako atas nama orang tersebut. Ya, kita keluarkan sodako, kita atasnamakan orang yang pernah kita marahi tadi, yang pernah kita sakiti hatinya, kita sodako. Itu adalah bentuk permintaan maaf kita kepada orang tersebut. Dan jangan lupa didoakan, ya Allah, dimanapun dia berada, saya pernah menyakiti hati dia, semoga dia bisa legowo, lapang hati, dijaga, dibimbing, seperti itu. Ya, cara minta maafnya, usaha. Kalau masih ada sanak saudaranya, kita berbuat baik kepada dia sebagai pengganti kita pernah zalim. Ya. Lalu yang ketiga apa? Sodako atas nama orang tersebut dan minta doa. Ya, didoakan, doakan kebaikan orang yang pernah kita sakiti hatinya. Maka insya Allah kalau kita sudah seperti itu, usaha, nggak ada tuntutan lagi nanti di akhirat. Ya, nggak ada tuntutan lagi di hadapan Allah karena kita pernah zalim, pernah nyakiti hati, karena kita sudah berusaha. Ya, bahkan ibu, kalau misalnya kita nih minta maaf ibu sampai mohon-mohon, ya mohon-mohon minta maaf nggak dimaafin sama orang ini, nggak dimaafin, ya kita sudah dapat jaminan surga sama Allah. Ya, maka nggak ada ruginya ibu, orang minta maaf itu nggak ada ruginya. Dimaafkan nggak dimaafkan sudah dihitung pahala oleh Allah. Ya, jadi nggak ada ruginya, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah atau ada lagi? Sudah, baik ya. Alhamdulillah, semoga hasil dari kita hadir majelis maulid ini menjadikan hati kita hati yang lapang, tidak mudah dendam. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh sekitar kita, ya sekeliling kita, sanak saudara kita, bahkan pasangan kita, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa lapang hati, ya untuk tidak menyimpan dendam kepada siapapun. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk meminta maaf, ya hilangkan gengsi kita untuk minta maaf walaupun di saat kita tidak bersalah. Karena yang nggak mau minta maaf itu tanda orang sombong. Ya, orang sombong nggak bakal masuk surga. Ya, jadi jangan gengsi minta maaf. Yang di dalam tuh siapa? Banyak yang di dalam. Baik, setelah ini maaf-maafan Bu ya. Terutama kami nih yang banyak ngomong minta maaf. Yang sebesar-besarnya mohon maaf. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memudahkan kita semuanya, membimbing kita semuanya, membersihkan hati kita semuanya. Amin. Kita tutup dengan baca doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhdhulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami di saat kami hidup ya Allah, sehingga kami berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, berikan kasih sayang-Mu kepada kami di saat kami berada di dalam kubur ya Allah, sehingga kami tidak merasakan tersiksa di dalam kubur ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah di saat kami berada di padang mahsyar ya Allah, sehingga kami tidak merasakan yang namanya kepanasan, kehausan ya Allah. Dan berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah di saat kami melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya Allah, sehingga kami tidak terpeleset ke neraka-Mu ya Allah. Dan berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah di saat kami sedang dihisab ya Allah, sehingga penghisaban kami adalah penghisaban yang mudah ya Allah, hisab yang mudah ya Allah, yang menjadikan amal baik kami lebih berat daripada amal buruk kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah. Engkau yang melihat hati kami ya Allah, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Kami sadar ya Allah di hati kami banyak sekali penyakit hati ya Allah. Kami sadar ya Allah hati kami sangat busuk ya Allah. Kami sadar ya Allah hati kami sangat kotor ya Allah. Di hati kami ada dengki
dengki dengan sesama kami ya Allah. Di hati kami ada menyimpan dendam ya Allah. Di hati kami ada riya ya Allah. Di hati kami masih ada sombong ya Allah. Di hati kami ya Allah masih banyak penyakit-penyakit hati ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau yang maha zat membersihkan hati ya Allah, maka bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Hilangkan sombong dalam diri kami ya Allah. Hilangkan dengki dari hati kami ya Allah. Hilangkan sombong, hilangkan dengki, hilangkan riya, hilangkan dendam dari diri kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari segala macam penyakit hati ya Allah. Isilah hati kami ya Allah kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Penuhi hati kami ya Allah dengan kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Maka bersihkan ya Allah, bersihkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami sadar ya Allah kami banyak salah ya Allah. Kami sadar ya Allah banyak sekali kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Setiap hari kami melakukan dosa. Setiap hari kami melakukan maksiat ya Allah. Maka mudahkan kami untuk minta maaf ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa bertaubat ya Allah. Baik dosa yang kami lakukan kepadamu atau dosa yang kami lakukan dengan sesama kami, mohon ya Allah mudahkan kami untuk bertaubat dan minta maaf ya Allah. Jauhkan kami dari sombong ya Allah yang menjadikan kami susah bertaubat ya Allah. Maka mudahkan ya Allah kami sadar akan kesalahan kami ya Allah yang menjadikan kami mudah minta maaf ya Allah. Maka maafkan kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kami mohon dimaafkan ya Allah. Keteledoran kami mohon dimaafkan ya Allah. Dosa-dosa kami mohon dimaafkan ya Allah. Baik dosa yang kami lakukan dengan lisan kami, atau dosa yang kami lakukan dengan mata kami, atau dosa yang kami lakukan dengan telinga kami, atau dosa yang kami lakukan dengan hati kami, atau dosa yang kami lakukan dengan anggota tubuh kami, mohon dimaafkan ya Allah. Mohon dimaafkan ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan hati siapapun yang pernah kami zalimi ya Allah. Mudahkan ya Allah mereka untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Mudahkan mereka ya Allah untuk melapangkan hatinya ya Allah, untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Maka ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah, kesalahan apapun yang kami lakukan ya Allah, mohon mudahkan mereka untuk memaafkannya ya Allah. Dan mudahkan kami ya Allah untuk bisa lapang hati ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa memaafkan kesalahan siapapun yang pernah zalim kepada kami ya Allah. Mudahkan kami untuk bisa cepat melupakannya ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa cepat melupakan kesalahan siapapun yang pernah zalim kepada kami ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang pendendam ya Allah. Jangan sampai kami ya Allah menjadi orang yang sering mengungkit kesalahan orang lain. Jangan ya Allah. Jadikan hati kami hati yang lapang ya Allah. Jadikan hati kami hati yang legowo ya Allah. Jadikan hati kami ya Allah hati yang mudah memaafkan kesalahan siapapun ya Allah. Dengan harapan kelak ya Allah ketika kami butuh maaf orang lain, mereka semuanya ya Allah mudah untuk memaafkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang bangkrut ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang bangkrut ya Allah. Dan tapi ya Allah jadikan kami orang yang beruntung kelak di akhirat ya Allah. Jadikan kami orang yang beruntung kelak di akhirat ya Allah. Menjadi orang ya Allah yang selamat nanti di akhirat ya Allah. Dan kelak ya Allah Kau masukkan kami ke dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh, solehah ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak ahli syurga, anak pecinta kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Anak pecinta kesunahan-kesunahan kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Anak yang bisa meniru akhlak baginda Rasulullah ya Allah. Maka jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami anak yang kelak akan membawa kami ke dalam syurga ya Allah. Jadikan anak kami ya Allah anak yang menjadikan penyelamat kami nanti di akhirat ya Allah. Jadikan anak kami ya Allah yang akan menuntun kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan sampai ya Allah anak kami yang akan menjadikan kami sengsara di akhirat ya Allah. Jangan sampai ya Allah anak kami yang akan menjadikan dia yang akan membawa kami ke dalam neraka. Jangan ya Allah. Maka jadikan anak kami anak yang berbakti, anak yang saleh salehah, anak yang cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, maka kumpulkan kelak kami di syurga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah.
Kumpulkan kami lagi ya Allah seperti halnya Kau kumpulkan kami di sini ya Allah, di mana di tengah-tengah kita ada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pisahkan kami dari kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami semuanya ya Allah bersama orang tua kami, guru-guru kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, teman-teman kami, kerabat kami. Ya Allah, siapapun yang berada di antara kami ya Allah, kumpulkan kami semuanya di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berkah hadirnya kami di majelis maulid ya Allah, jadikan lisan kami ya Allah lisan yang mendamaikan ya Allah. Jaga lisan kami ya Allah, jangan sampai lisan kami ya Allah lisan yang sering menyakiti hati siapapun ya Allah. Maka jaga lisan kami ya Allah. Ya Allah, berkah hadirnya kami di majelis ini ya Allah, jaga pandangan kami ya Allah, jaga tontonan kami ya Allah, jaga mata kami ya Allah, agar kelak kami bisa melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan mata kami ya Allah. Ya Allah, berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, jaga telinga kami ya Allah, jauhkan telinga kami ya Allah dari pendengaran-pendengaran yang tidak Kau ridhai ya Allah. Jaga telinga kami ya Allah dari ghibah ya Allah. Jaga pendengaran kami dari gosip ya Allah. Jaga pendengaran kami dari mendengar kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan orang lain ya Allah. Jaga telinga kami ya Allah, perdengarkan di telinga kami ayat-ayat Al-Quran ya Allah. Perdengarkan di telinga kami ya Allah nasihat-nasihat kebaikan ya Allah. Perdengarkan di telinga kami ya Allah bacaan sholawat ya Allah. Jauhkan ya Allah dari telinga kami ya Allah sesuatu yang tidak Kau ridhai ya Allah. Berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, jadikan hati kami adalah hati yang bersih, hati yang cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, jadikan gerak-gerik kami adalah gerak-gerik yang Kau ridhai ya Allah, gerak-gerik yang mendapatkan, yang menjadikan kami selamat nanti di akhirat ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, yang sempit rizkinya lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah ya Allah. Berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, yang punya permasalahan apapun ya Allah, mohon diberikan solusi yang terbaik ya Allah. Berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, jadikan kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah, pasangan dunia dan akhirat ya Allah, menjadi keluarga ahli syurga ya Allah, yang kelak bakal kumpul lagi di akhirat di syurga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, jadikan orang tua kami orang tua ahli syurga ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah, permudah segala urusan orang tua kami ya Allah. Berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, yang punya hutang ya Allah, mudahkan kami untuk bisa membayar hutang-hutang kami ya Allah. Permudah kami ya Allah untuk bisa membayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, mudahkan kami untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa merasakan ya Allah keindahan Makkah dan Madinah ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk bisa ziarah Makkah dan Madinah ya Allah, melakukan haji dan umrah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Dan berkah hadirnya kami di majelis maulid ini ya Allah, jadikan kami ya Allah senantiasa semakin hari semakin tambah lebih baik lagi ya Allah. Semakin hari semakin soleha ya Allah, semakin hari semakin taat ya Allah, semakin hari semakin lembut ya Allah, semakin hari ya Allah semakin tambah dimuliakan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat dan taat ya Allah. Dan sepanjang-panjangnya umur kami ya Allah, pasti kami bakal menemukan yang namanya kematian ya Allah. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan cabut nyawa kami kecuali Kau sudah ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah sebelum Kau mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah mati bawa dosa ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah menghadap-Mu dalam keadaan membawa dosa-dosa ya Allah. Maka ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan dosa kami sudah Kau ampuni ya Allah. Cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan sebaik-baik kematian ya Allah. Cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan di hati kami ada cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan Kau ridha sama kami ya Allah. Cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan orang tua kami ridha pada kami ya Allah. Cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan suami kami ridha pada kami ya Allah. Dan cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan sebaik-baik kematian ya Allah.